Halo adik-adik yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi TNI Polri tahun ajaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang dalam video kali ini akan membahas tentang soal-soal tes wawasan kebangsaan yang terbaru di tahun 2022 ini. Untuk adik-adik yang baru saja mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk klik like dan juga subscribe serta share channel GP ini kepada rekan-rekan kalian sehingga teman-teman Anda juga tidak ketinggalan dengan materi-materi video terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Oke, mari kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum memiliki 3 fungsi utama dalam tata kelola pemerintahan. 3 fungsi utama tersebut adalah A, legislasi, budgeting, dan pengamatan. B, politik, legislasi, dan pengawasan. C, legislasi, budgeting, dan pengawasan. D, politik, legislasi, dan penganggaran. Atau E, legislasi, politik, dan pengawasan. Ayo adik-adik, menurut adik-adik jawaban yang tepat apa? Ya, 3 fungsi utama DPR dalam tata kelola pemerintahan itu adalah Charlie, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Mari kita lihat dasar konstitusinya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ya, jadi dasar konstitusi dari 3 fungsi utama DPR dalam tata kelola pemerintahan itu adalah pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Fungsi yang pertama itu adalah legislasi atau membuat undang-undang, membuat dan menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. Fungsi kedua adalah fungsi anggaran, menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN bersama dengan presiden. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah fungsi pengawasan, artinya mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Jelas ya adik-adik? Oke, kalau sudah jelas, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan hal yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak DPR tersebut ya namanya adalah hak apa? Interpelasi, investigasi, inisiatif, angket, atau hak menyatakan pendapat. Oke adik-adik, iya, jawaban yang tepat adalah hak angket. Oke, mari kita lihat apa itu hak interpelasi DPR. Ya, hak interpelasi DPR adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden ya, mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat ketika mereka melihat sesuatu kebijakan ya yang menurut anggapan mereka itu perlu dipertanyakan ya, DPR punya hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dipimpin oleh presiden. Ini hak interpelasi. Setelah hak interpelasi, kalau DPR itu meyakini ya ada sesuatu yang kurang pas, itu DPR memiliki hak angket. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki ya, menyelidiki kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hak angket itu untuk menyelidiki. Nah, sudah jelas ya, hak interpelasi dan hak angket. Kemudian setelah itu ada hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu biasanya setelah hak angket. Kalau menurut DPR ada sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, maka
DPR punya hak untuk menyatakan pendapat, ya. Menyatakan pendapat baik itu bersalah atau tidak bersalah, ya, itu melalui hak menyatakan pendapat. Kemudian hak inisiatif, DPR itu juga memiliki hak inisiatif, ya. Hak inisiatif itu apa? Hak inisiatif itu adalah hak untuk DPR untuk mengambil inisiatif mengusulkan rancangan undang-undang. Jadi hak inisiatif itu adalah hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Sementara yang B ini bukan merupakan hak DPR. Ada satu lagi, ya, hak imunitas, hak kekebalan hukum. Artinya apa? DPR yang sedang menjalankan tugas tidak bisa dituntut dengan hukum ketika dia menjalankan tugas. Seperti contohnya kemarin beberapa minggu atau bulan yang lalu ada contoh ketika salah satu anggota DPR, ya, Arteria Dahlan dari fraksi PDIP, dia menyinggung masyarakat Sunda ketika di dalam rapat fraksi, ya. Oh sorry, bukan rapat fraksi, rapat komisi maksud saya, ya. Itu ada pihak yang merasa terzalimi tapi tidak bisa dituntut secara pidana. Karena apa? Karena dia pada saat menyatakan itu di dalam tugas. Artinya punya kekebalan, dan ketika ada sekelompok masyarakat yang tersinggung dan memperkarakan ke polisi, perkara itu tidak diterima atau ditolak. Kenapa? Karena sebagai anggota DPR dia memiliki hak imunitas ketika menjalankan tugas. Jelas saya rekan-rekan atau adik-adik? Ya, berikutnya soal nomor 3. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari adalah peristiwa kerusuhan berdarah pada masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto yang terjadi pada 15-16 Januari 1974. Peristiwa yang terjadi di Jakarta yang bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ini menelan banyak korban akibat sikap represif pasukan keamanan. Yang menjadi latar belakang peristiwa ini adalah sebagai berikut, kecuali, ya, adik-adik, ya, ini soal keluar di TWK 2020 kemarin, ya, baik di seleksi sekolah kedinasan maupun DCPNS, ya, yang bukan merupakan latar belakang itu adalah ya, pengaruh wakil presiden yang berlebihan. Adik-adik tahu siapa wakil presiden yang ada pada pada saat itu, ya, pada tahun 74 wakil presiden Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya. Jadi A, B, C, dan D inilah yang merupakan latar belakang peristiwa terjadinya Malari. Yang pertama adalah, ya, adanya kesenjangan sosial atau kemiskinan dan kesenjangan sosial di kota Jakarta itu sudah sangat tinggi. Antara yang kaya dan yang miskin itu perbedaannya sangat jauh, banyakkan yang miskin. Kemudian penolakan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang mau berinvestasi sangat besar, dan investasinya menurut para mahasiswa pada saat itu kurang jelas, gitu, ya, oke, atau dikorupsi. Kemudian juga menolak kunjungan ketua IGGI atau Intergovernmental Groups on Indonesia. Ini adalah kelompok negara yang membantu Indonesia atau yang memberi atau yang berinvestasi di negara Indonesia, di negara kita, ya. Kemudian pengaruh asisten pribadi atau ASPRI yang dianggap terlalu besar. Ya, pada saat itu Presiden Soeharto memiliki asisten pribadi yang namanya Ali Murtopo, ya, oke. Dan Ali Murtopo ini pengaruhnya terlalu besar, ya, sehingga pada saat itu juga dibubarkan, ya, asisten pribadi, ya, itu dibubarkan oleh Presiden Soeharto, ya. Jadi ada 4 penyebab atau latar belakangi peristiwa ini. Oke, Malari, ya, Malapetaka 15 Januari, ya, oke, di tahun 1974. Berikutnya soal nomor 4. Penyelenggaraan pemerintahan negara, hakikat nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi yang bukan, ya, yang bukan merupakan implementasi dari sila kerakyatan. Yang pertama,
Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya pemerintahannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut adik-adik, betul atau salah? Iya, betul. B. Dalam hal permusyawaratan hendaknya diusahakan putusan bersama secara bulat, bukan voting. Oke. Jadi jelas ya, ketika kita bermusyawarah atau rapat itu diusahakan agar keputusannya bukan diambil melalui voting, tapi keputusannya itu ya merupakan permufakatan. Oke, kemudian betul ya ini ya, putusan bersama hendaknya dilandasi dengan kejujuran bersama. Ya, ketika kita misalnya mengadakan rapat, mengambil suatu keputusan, itu hendaknya kita harus sama-sama jujur ya. Oke, ketika kita mengambil keputusan di dalam rapat. Jelas ya? D. Permusyawaratan merupakan ciri khas pelaksanaan demokrasi Pancasila. Ya, permusyawaratan itu artinya bermusyawarah ya, merupakan ciri khas demokrasi Pancasila. Betul juga. Jadi A, B, C, D betul. Sekarang kita lihat E. Undang-undang yang merupakan hasil permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan oleh pemerintah. Betul tidak? Ya, undang-undang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah, tapi bukan berarti tidak dapat diganggu gugat. Ya, kalau misalnya pemerintah dalam hal ini yang dipimpin oleh presiden menganggap suatu undang-undang itu tidak pro kepada rakyat, maka presiden boleh apa? Boleh ya mengeluarkan PP pengganti undang-undang. Jadi pemerintah itu punya hak untuk menetapkan peraturan pemerintah atau PP sebagai pengganti undang-undang. Itu artinya apa? Undang-undang boleh ya, oke, tidak dilaksanakan ketika dianggap tidak pro kepada rakyat, gitu ya, oke. Selain itu, kalau misalnya sebuah produk undang-undang yang kalau bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi ya, itu kita boleh mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah yang akan mengambil keputusan apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Oke, jelas ya adik-adik. Jadi undang-undang itu ya memang merupakan hasil permusyawaratan DPR ya, tapi bukan berarti tidak dapat diganggu gugat. Kita boleh menggugat kalau kita menganggap undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Nah, sementara dari pihak pemerintah, kalau merasa undang-undang itu tidak tepat, ya, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh presiden atau dipimpin oleh presiden itu boleh mengeluarkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jelas? Oke, berikutnya soal nomor 5. Kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun akhirnya runtuh ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1998. Runtuhnya rezim Soeharto ini diikuti oleh 6 tuntutan reformasi 1998 yang diantaranya adalah berikut ini. Ada turunkan harga, adili Soeharto dan kroni-kroninya, pemberian otonomi daerah seluasnya, tegakkan supremasi hukum, dan berantas KKN. Menurut adik-adik, dari 5 opsi jawaban ini yang bukan merupakan tuntutan reformasi adalah yang mana? Iya, yang bukan merupakan tuntutan reformasi itu adalah A, turunkan harga. Oke, turunkan harga itu adalah salah satu dari tritura 3 tuntutan rakyat ketika tahun 1966 ya, oke. Itu tritura 3 tuntutan rakyat ya, oke. Lahirnya Orde Baru itu ya 1966. Nah, oke, untuk bahan adik-adik mengingat ya, berikut ini adalah 6 tuntutan reformasi 1998. Yang pertama, amandemen UUD atau lakukan amandemen UUD ya, yang diamandemen itu pasal 5 khususnya tentang masa jabatan presiden, pasal 567 ya, oke, tentang presiden. Kenapa? Karena reformasi itu lahir salah satunya karena
kekuasaan presiden yang selama 32 tahun itu sebetulnya kurang pas ya. Oke ya. Semakin lama seseorang berkuasa akan semakin cenderung untuk apa? Untuk menjadi otoriter. Oke, jadi dibatasilah oleh konstitusi. Oke, sehingga diamandemen oleh UUD. Kemudian yang tuntutan yang kedua adalah berantas KKN. Meskipun sampai sekarang masih banyak KKN ya. Oke. Tuntutan ketiga adalah cabut dwi fungsi ABRI. Oke, pencabutan dwi fungsi ABRI. Karena ABRI tidak hanya sebagai pasukan penjaga keamanan, tapi punya fungsi lain, terutama di dalam mengatur pemerintahan ya. Itu salah satu dari fungsi dwi ABRI. Oke, tegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia dan demokrasi, tegakkan kebebasan pers dan pemberian hak otonomi kepada daerah seluas-luasnya. Oke. Jadi ini ya, 6 tuntutan reformasi. Rekan-rekan, jangan lupa. Siapa tahu salah satu soal yang muncul pada tes yang Anda hadapi adalah tentang reformasi. Oke, berikutnya soal nomor 6. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran yang dimiliki DPR adalah apa? Ya, jawabannya adalah Charlie, DPR dan Presiden menyusun dan secara bersama-sama menetapkan APBN. Oke, ya. Ya, ini pernyataannya ya terkait dengan fungsi anggaran. DPR itu memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam memberikan persetujuan, DPR juga harus memperhatikan pertimbangan DPD atau atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Jadi ketika ada APBN yang berhubungan dengan pajak dan pendidikan dan agama, maka DPR harus mempertimbangkan masukan dari DPD ya. Oke, jelas ya adik-adik. Berikutnya soal nomor 7. PPKI dibentuk setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang perdananya yang menghasilkan 3 keputusan penting bagi bangsa Indonesia. Oke, apa itu isinya? Ya, sehari setelahnya, artinya pada tanggal 19 ya, PPKI kembali menyelenggarakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan yang diantaranya adalah ini artinya hasil keputusan sidang PPKI yang kedua yang tanggal 19. Jadi 17 merdeka, 18 sidang pertama, kemudian 19 sidang ketiga ya. Pada sidang kedua PPKI menghasilkan apa? Iya, Delta membentuk 12 departemen dan menunjuk pejabat kementeriannya. Ya. Jadi ABC ini merupakan hasil dari sidang pertama, kemudian D ini sidang kedua. Ya. Dan E itu membentuk Badan Keamanan Rakyat, itu adalah sidang ketiga. Oke. Yang termasuk di sidang kedua, hasil dari sidang kedua, selain membentuk 12 departemen dan menunjuk pejabat kementeriannya, juga membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk kepala daerah di masing-masing provinsi tersebut. Oke, berikutnya nomor 8. Ideologi Pancasila memuat dimensi realitas, fleksibilitas, serta berwatak demokratis. Pancasila merupakan refleksi budaya bangsa Indonesia sejak dari nenek moyang hingga sekarang yang mengutamakan nilai kebersamaan, gotong royong, toleran, serta terbuka terhadap terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini karena ideologi Pancasila bersifat, ini ada kata kuncinya apa? Toleran serta terbuka. Artinya Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Jelas ya? Oke. Nomor 9 ya. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disebut
segala upaya yang kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kata kuncinya mempertahankan kedaulatan negara. Berarti ini adalah pertahanan negara. Nah, ini kata kuncinya mempertahankan, berarti pertahanan negara. Oke, berikutnya. Nomor 10, di era digital sekarang ini hampir setiap hari kita berinteraksi dengan menggunakan produk-produk teknologi informasi seperti software atau aplikasi digital lainnya untuk menunjang aktivitas pekerjaan ataupun pendidikan. Menggunakan atau memiliki software atau aplikasi yang tidak resmi atau secara ilegal adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa? Sila ke-1, 2, 3, 4, atau kelima? Ya, jawabannya adalah sila ke-5. Kenapa? Di salah satu butir di sila kelima itu adalah menghargai karya orang lain. Kalau kita menggunakan sesuatu karya tanpa istilahnya memberi royalti atas tanpa pemberitahuan, tanpa izin, itu namanya ilegal dan bertentangan dengan sila kelima. Artinya kita tidak menghargai karya orang lain. Oke, lanjut. Soal nomor 11. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri merupakan pengertian dari apa? Ayo. Kondisi keuletan dan ketangguhan berarti ketahanan. Keuletan, ketangguhan itu sinonimnya adalah ketahanan. Jadi ini artinya adalah ketahanan nasional. Jadi kata kuncinya adalah keuletan dan ketangguhan kita, itu artinya adalah ketahanan kita. Nah, keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia untuk mengatasi segala bentuk ancaman itu adalah ketahanan nasional. Jelas ya rekan-rekan? Oke, masuk ke berikutnya. Berikut ini adalah sikap dan perilaku pengamalan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan sekolah, kecuali, coba harus tahu ya. Menghormati guru di sekolah, apakah itu merupakan pengamalan nilai nasionalisme? Iya. Mengikuti upacara bendera? Iya. Mengikuti kegiatan sekolah seperti pramuka? Iya. Mengikuti kegiatan apresiasi seni budaya? Iya. Membuat kelompok belajar eksklusif yang hanya beranggotakan siswa atau siswi yang cerdas, menurut Anda yang bukan merupakan perilaku pengamalan nilai nasionalisme. Nasionalisme itu adalah paham atau ajaran tentang mencintai bangsa dan negara ya. Oke, kalau kita cinta terhadap bangsa dan negara, kita harus menghormati, mencintai semua pihak ya. Oke, menghormati, bertoleransi kepada semua pihak, mencintai ya. Oke. Jadi jawaban E ini kurang tepat karena membuat kelompok belajar eksklusif yang hanya terdiri dari siswa-siswi yang cerdas, itu artinya Anda tidak memiliki rasa nasionalisme khususnya terhadap yang tidak cerdas tadi. Jadi eksklusif, Anda tidak menyertakan anak-anak atau rekan-rekan yang tidak jelas, itu artinya kurang nilai nasionalismenya ya. Kalau membuat kelompok belajar, ya harus inklusif, harus menyertakan semuanya, harus terbuka terhadap siapa saja yang ingin menjadi anggota. Begitu ya. Oke, soal nomor 13. Ini merupakan implementasi sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai sila keempat di lingkungan keluarga. Sila keempat di lingkungan keluarga ya, kecuali. Oke, A. Masalah keluarga diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Tadi inti dari sila keempat itu adalah permusyawaratan. Ini ada kata musyawarah masuk, oke. Kemudian ketika kita bermusyawarah itu kita berjiwa besar ketika kita mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga orang lain ya, oke, betul. Jadi A dan B masuk. Tiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil musyawarah ya, oke. Kita ya ketika bermusyawarah kita harus menghargai hasil musyawarah di lingkup apapun itu, di keluarga, di lingkungan, di pertemanan, ya, begitu ya. Oke, selalu bekerja keras untuk meraih hasil terbaik dari setiap upaya. Ya, selalu bekerja keras untuk meraih hasil terbaik dari setiap upaya. Ini kurang tepat ya, tidak ada unsur musyawarah di sini. Tiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam melakukan oke, E masuk ya. Berarti D yang bukan merupakan
implementasi dari sikap perilaku silakan. Oke, berikutnya nomor 14. Berikut ini adalah implementasi dari sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecuali apa? Apakah berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal yang heterogen anggota masyarakatnya merupakan sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama? Ya. Membantu tetangga yang sedang kesulitan atau kesusahan meskipun tidak seagama? Ya. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah? Tentu. Menerima perbedaan keyakinan di lingkungan sekitar? Sudah pasti. Oke, jadi yang bukan adalah E. Mencoba meyakinkan orang lain bahwa agama kita adalah yang paling benar? Ini yang kurang tepat ya. Oke. Ya, jawaban E kurang tepat atau bukan merupakan sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Ya, karena agama kita adalah yang kita yakini kebenarannya, ya oke. Dan orang lain juga seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencoba untuk meyakinkan orang lain bahwa agama kita adalah yang paling benar, kecuali orang lain tersebut mengajak atau bertukar pendapat, kemudian berdialog, itu lain lagi ya, oke. Ya, soal berikutnya nomor 15. Lingkungan keluarga, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa harus selalu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Dengan cara titik-titik. A. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Betul? Rekan-rekan, gimana menurut adik-adik? Betul nggak? Betul ya? Oke. B. Rajin belajar dan berdoa agar menjadi orang yang berilmu dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ya. Ada kata agama, bangsa, dan negara. Ini berarti sila ketuhanan, berdoa ya. Oke. Melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga juga ketuhanan yang Maha Esa di dalam keluarga. Merayakan hari raya besar agama dengan anggota keluarga, iya, oke. Menjalankan puasa setiap hari agar menjadi orang sukses. Ini kurang tepat ya. Ya, oke. Jadi jawaban yang kurang tepat di sini adalah E. Jelas ya adik-adik. Jadi itu tadi 15 soal tes wawasan kebangsaan ya. Ini diadaptasi dari beberapa hasil FR tahun 2021 kemarin ya, baik dari seleksi sekolah kedinasan, SKD kedinasan maupun SKD CPNS. Oke adik-adik, semoga kalian semuanya berhasil lulus dengan nilai terbaik dan dapat meraih cita-cita yang Anda inginkan. Dan salam sukses selalu, salam guru peduli. Thanks for watching. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.